Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat semuanya ya. Semoga juga kita semua selalu diberikan kesehatan agar kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Kenalkan, nama saya Ivan Rizky Anugrah dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tak lupa juga kita berdoa agar pandemi kali ini agar cepat selesai dan kembali normal, agar kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka seperti biasanya. Nah, materi kali ini yaitu materi tentang iklan. Apakah ada yang tahu iklan itu apa? Kalau belum tahu, mari kita simak video berikut ini. Baik, materi kali ini yaitu iklan sarana komunikasi. Di sini kita akan membahas pengertian, fungsi iklan, unsur pembentuk iklan, pola penyajian iklan, ragam iklan, dan struktur teks iklan. Yang pertama, pengertian iklan. Iklan merupakan salah satu bagian dari industri perdagangan. Nah, secara umum dapat diartikan sebagai pemberitahuan yang bertujuan mendorong atau membujuk khalayak. Selanjutnya, apakah ada yang tahu apa itu fungsi iklan? Nah, fungsi iklan yaitu sebagai kebutuhan untuk mengomunikasikan pesan baik yang bersifat komersial, sosial maupun pribadi. Selanjutnya ada unsur pembentuk iklan. Nah, di sini ada 6 unsur pembentuk iklan. Yang pertama, sumber. Sumber yaitu pemasangan iklan yang berinisiatif dan penyandang dana dari pemasangan suatu iklan. Yang kedua, ada pesan. Pesan yaitu informasi yang disampaikan dalam iklan tersebut. Yang ketiga, media. Media yaitu sarana yang digunakan dalam iklan. Misalnya ada media cetak, elektronik, dan sarana-sarana lainnya. Selanjutnya yang keempat ada penerima. Penerima yaitu individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran atau objek iklan. Yang kelima, efek. Efek yaitu perubahan yang terjadi pada diri penerima, baik itu dalam aspek sikap, pola pikir, perilaku, dan pola hidup. Dan yang terakhir, yang keenam, ada umpan balik. Umpan balik yaitu tanggapan atau respon yang dikehendaki dari penerima pesan. Nah, selanjutnya ada pola penyajian iklan. Di dalam pola penyajian iklan yaitu terdapat ada iklan media cetak, dan yang kedua ada iklan elektronik. Karakter utama dari iklan yaitu penggunaan bahasa tertulis dalam penyampaian pesan-pesannya. Di samping mengutamakan kejelasan dalam kata-katanya, iklan di media cetak mengandalkan desain grafis seperti warna dan bentuk huruf, tata letak, serta gambar-gambar. Iklan di media cetak memiliki beberapa macam berdasarkan keluasan, ruang, atau space-nya. Sedangkan iklan elektronik merupakan iklan berbasis perangkat elektronik. Yang termasuk dalam iklan elektronik yaitu yang pertama ada iklan radio, yang kedua ada iklan televisi, dan yang ketiga ada iklan film. Yang termasuk di dalam iklan media cetak yaitu yang pertama ada iklan baris, yang kedua ada iklan kolom. Iklan baris merupakan iklan yang pemasangannya berupa baris-baris. Teks yang disajikannya sangat terbatas, tidak ada gambar ataupun ilustrasi-ilustrasi dalam iklan ini. Teks pun banyak yang mengalami peningkatan. Iklan baris pada umumnya dimanfaatkan oleh perorangan atau perusahaan-perusahaan kecil. Sedangkan iklan kolom yaitu iklan yang pemasangannya dalam media berupa kolom-kolom. Oleh karena itu, bentuknya besar. Di samping menggunakan teks, iklan ini sering pula menyertakan gambar dan berbagai ilustrasi menarik lainnya. Nah, berikut ini adalah contoh iklan baris dan iklan kolom. Nah,
selanjutnya ini adalah yang termasuk iklan elektronik. Yang pertama ada iklan radio, yang kedua ada iklan televisi, dan yang ketiga ada iklan film. Iklan radio merupakan iklan ini mengandalkan efek suara, baik itu berupa tuturan, musik maupun bunyi-bunyi. Sedangkan iklan televisi, iklan ini mengandung unsur suara, gambar, dan gerak. Dan iklan film merupakan iklan yang tersaji dalam judul film atau produk sinema. Iklan film biasanya muncul sebelum film utama diputar. Selanjutnya ada ragam iklan. Yang pertama ada iklan pemberitahuan, yang kedua ada iklan layanan masyarakat, dan yang ketiga ada iklan penawaran. Iklan pemberitahuan ini lebih terfokus pada kepentingan untuk memberitahu khalayak mengenai suatu hal, baik itu yang berupa peristiwa, keadaan, atau hal lainnya. Iklan jenis ini umumnya dipasang oleh perorangan atau suatu keluarga, namun ada pula yang dipasang oleh perusahaan-perusahaan, misalnya yang berupa pemberitahuan pembubaran perusahaan dan dapat pemegang saham. Sedangkan iklan layanan masyarakat ini bertujuan memberikan penerangan atau penjelasan kepada masyarakat. Contohnya iklan keluarga berencana dan iklan bayar narkotika. Pengguna iklan ini biasanya digunakan dalam pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Dan yang terakhir iklan penawaran. Iklan ini bertujuan untuk menawarkan produk atau jasa. Iklan penawaran jasa disebut juga dengan iklan niaga dan iklan lowongan kerja. Yang terakhir ada struktur teks iklan. Yang pertama ada pengenalan produk. Biasanya pada bagian ini bisa juga disebut sebagai judul teks. Dan yang kedua ada pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif yaitu berisi pernyataan yang mendorong pembaca atau pendengar berbuat sesuatu. Bagian ini biasanya berupa pernyataan tentang kelebihan produk yang ditawarkan. Nah, sekian pembelajaran kali ini. Dari pembelajaran kali ini diharapkan kalian dapat mengetahui tentang iklan dari pengertian sampai struktur teks iklan. Jaga terus kesehatan kalian ya, dan tetap semangat. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.